mursalin lil Imam Asy-Syaikh Abi Zakaria Yahya bin Syarafun Nawawi wa ila rusyakhina wa ustadzina mamaajengan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila Sayyidil Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Ismail rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim iftah alaina jami'an futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis yang ke-566. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safarin ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idh jaa'a rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lah wa man kana ma'ahu fadlun min zadin falya'ud bihi ala man la zada lah. Fadzakara min asnafil mal ma dzakar hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Rawahu Muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-566. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan meridai para sahabat Nabi yang lainnya, juga bagi kita semua sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, bainama nahnu fi safarin, tatkala kami sedang dalam perjalanan, ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh jaa'a rajulun ala rahilatin, saat itu datang seorang laki-laki di atas tunggangannya. Di atas tunggangan di sini kendaraan yang dipakai di masa lalu seperti unta, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Unta bisa disebut ibil, bisa juga disebut naqah, yang biasa dipakai untuk menyeberangi padang pasir yang panas dan tandus itu. Tidak ada yang mampu dapat menyeberanginya kecuali hanya unta. Saking hebatnya unta, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana Allah Ta'ala ciptakan, ya. Jadi ada buku yang khusus menceritakan tentang keistimewaan unta. Di antaranya, unta mampu menyeberangi padang pasir yang panas tanpa minum di tengah jalan, dikarenakan pada tubuh unta tersebut mempunyai persediaan minuman yang luar biasa. Ya.
Seperti dikisahkan ketika dalam suatu peperangan, para sahabat datang kepada Nabi SAW menyampaikan, ya Rasulullah, perbekalan kita sudah habis, minuman kita sudah habis, izinkanlah kami untuk kami potong beberapa unta yang kita pakai tunggangan ini, sehingga daging yang bisa kita makan dan persediaan minumnya yang ada dalam tubuh unta itu bisa kita pakai untuk diminum atau untuk kebutuhan kita yang lainnya. Ya, jadi minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menyembelih unta. Dan cara penyembelihan unta itu tidak seperti kita menyembelih kambing atau sapi yang dibaringkan kemudian disembelih, tidak. Adapun cara penyembelihan unta itu harus tanhar, dicolok di bagian yang ada di antara dua tulang di lehernya. Ya, jadi di leher ini kalau kita pegang ada dua tulang nih, di bagian bawah sini. Begitupun dimiliki oleh unta, dan bagian tengah-tengahnya itu seperti kosong. Maka itu yang kemudian ditojos, ya, atau ditusuk ketika ingin menyembelih unta. Tidak bisa unta dipotong seperti kita memotong sapi atau kambing. Dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Wanhar nahrul ibil, yaitu bagian lehernya ibil kemudian ditojos. Ya. Nah, minta izin kepada Rasulullah SAW agar beberapa untanya itu diperbolehkan untuk disembelih atau dikurbankan atau direlakan begitu. Kenapa? Karena dalam punduknya unta itu ada semacam galon air yang elastis, yang kalau dibelek bagian itu akan keluar air yang masih bersih, belum tercampur dengan sesuatu apapun. Ya, subhanallah, Allah ciptakan luar biasa. Maka dikatakan afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana unta itu diciptakan? Ya. Tapi dalam kisah itu Nabi SAW ketika mengizinkan dihalangi oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan kendaraan kita untuk pulang akan berkurang. Ini kan unta-unta yang kita pakai ini kan dipakai untuk menunggak untuk kendaraan kita dalam perjalanan. Andaikan ada yang direlakan untuk dipotong, ya, itu akan menjadikan yang lainnya tidak mempunyai kendaraan. Kata Rasulullah, lantas bagaimana solusinya? Diberikan masukan oleh Sayyidina Umar, engkau kan Rasulullah, katanya, berdoalah kepada Allah agar apa yang kami punya ini yang tersisa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi SAW meminta kepada para sahabat mengumpulkan persediaan makanan yang tersisa pada mereka dan dikumpulkan di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Setelah itu Rasulullah bilang kepada para sahabat, datangkan wadah-wadah kalian agar saya isikan. Datangkan wadah-wadah kalian yang kosong itu akan saya isikan. Akhirnya diisi setiap wadah-wadah mereka dan semuanya terpenuhi, sedangkan yang ada di hadapan Nabi SAW masih seperti sedia kala. Ya, subhanallah, itu termasuk mukjizatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.